Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yesi Yatima Susanti dengan NIM 1861008, Yeni Nur Aziza dengan NIM 1861132, Firly Yustin Ramadhani dengan NIM 1861168. Kami akan mempresentasikan tentang persiapan untuk penjualan hubungan. Yang pertama, psikologi penjualan. Mengapa orang membeli? Menurut Kotler, melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan menggambarkan mengenai seseorang yang mempercayai sesuatu. Seseorang percaya tentang perubahan keputusan pembelian produk atau jasa. Sikap sama pentingnya dengan keyakinan, di mana sikap adalah evaluasi seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan, dan tindakan mereka terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Schiffman and Kanu, motivasi dan teori kebutuhan akan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian konsumen yang tercermin dalam customer behavior-nya. Secara umum, customer behavior dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal dan eksternal saling mempengaruhi dan berinteraksi. Pada manusia, pengaruh dari faktor psikologi yang melekat pada setiap individu, seperti motivasi, pembelajaran, persepsi, kepercayaan, dan sikap, akan bereaksi terhadap masukan eksternal dan berpengaruh terhadap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi sebelum membeli, dan pengevaluasian terhadap berbagai alternatif. Pengalaman yang didapat dari pengevaluasian alternatif pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh unsur dari faktor-faktor psikologi. Selanjutnya, komunikasi untuk membangun hubungan. Manfaat melakukan komunikasi dalam organisasi bisnis diantaranya adalah karena komunikasi menghasilkan hubungan dan pengertian yang lebih baik antara atasan dan bawahan, kolega, orang-orang di luar maupun di dalam organisasi. Komunikasi juga membantu berbagai pihak untuk mengerti perlunya perubahan, bagaimana seharusnya mereka mengelola perubahan itu, dan bagaimana mengurangi penolakan terhadap perubahan. Berikut adalah beberapa manfaat dari komunikasi internal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi mendatangkan efektivitas kerja lebih besar. Yang kedua, komunikasi menempatkan orang-orang pada tempat yang seharusnya. Ketiga, komunikasi membawa orang untuk terlibat dalam organisasi dan meningkatkan motivasi untuk menghasilkan kinerja yang baik. Yang keempat, komunikasi meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu pengetahuan penjualan meliputi pelanggan, produk, dan teknologi. Pengetahuan penjualan sangat penting dimiliki oleh sales atau pemasar untuk meneliti tentang perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Informasi mengenai pengetahuan penjualan perlu didapatkan konsumen agar tidak salah dalam mengambil keputusan dalam pembelian. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemasar serta untuk membantu pelanggan dan mendapatkan pendapatan bagi perusahaan. Berikut 3 pengetahuan yang wajib dikuasai oleh seorang sales atau staf penjualan. Yang pertama yaitu ada pelanggan. Mengerti bisnis pelanggan dan kebutuhan pelanggan merupakan pengetahuan wajib dari seorang pelanggan, supaya memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai permasalahan dan kebutuhan pelanggan. Dari kebutuhan pelanggan inilah seorang sales dapat menyusun suatu solusi kreatif untuk setiap pelanggan. Yang kedua yaitu ada produk. Pengetahuan mengenai produk perusahaan merupakan pengetahuan yang sangat vital. Sales harus mengerti produk-produk perusahaan dan bisa memberikan jembatan antara kebutuhan pelanggan, produk yang dimiliki perusahaan di mana dia bekerja, dengan memberikan solusi kreatif yang dihasilkan dari produk perusahaan dan kebutuhan pelanggan, maka sales dapat memberikan pendapatan kepada perusahaan di mana dia bekerja. Yang ketiga yaitu teknologi. Dalam memasarkan suatu produk, penting bagi pemasar untuk memahami teknologi yang digunakan pemasar lain di era seperti sekarang, yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memasarkan produknya, seperti memasarkan produk dengan melalui iklan televisi, iklan media sosial, ataupun membuka toko di sebuah platform e-commerce. Itulah tadi presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata,
Kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.